Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kisah kala iblis menceritakan rahasianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata bahwa pada suatu hari dirinya bersama sahabat lainnya dan Rasulullah sedang mengadakan pertemuan di rumah salah satu seorang sahabat Ansor di Madinah. Lalu tiba-tiba dari luar rumah terdengar seorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk memasuki rumah tersebut. Lalu iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Kata Umar radhiyallahu an kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan oleh iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Lalu gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Kata iblis, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Salam untukmu wahai Muhammad," kata iblis. "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." "Salam untuk kalian semua wahai golongan muslim," kata iblis. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Assalamu lillah ya la'inin." Lalu kata Rasulullah, jawabannya Rasulullah, "Assalamu lillah ya la'inin." Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai makhluk terlaknat, aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Lalu apa keperluanmu itu wahai iblis? Kata Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Lalu siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kesabaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Maka oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu," kata iblis. "Tanyalah apa yang hendak kau mau tanyakan, wahai Muhammad. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar-benar berjujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" kata Rasulullah. Lalu iblis menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci, wahai Muhammad." "Lalu siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad melanjutkan pertanyaannya, "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan orang yang wara." "Siapa lagi?"
orang yang selalu bersuci. Siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Lalu apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Kata Rasulullah, selanjutnya apa lagi? Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya, kata Rasulullah? Kata iblis, ia mengambil kekayaan dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, katanya, demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku pasti kabur. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Yani Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mengenai amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Kenapa? Kata Rasulullah. Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, bagaimana? Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka puasa. Jika ia berhaji, bagaimana? Aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, bagaimana? Aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Lalu bagaimana dengan orang yang bersedekah? Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Lalu mengapa bisa begitu, wahai iblis? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu, wahai iblis? Taubat orang yang bertaubat. Lalu apa yang dapat membakar hatimu, wahai iblis? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu, wahai iblis? Sedekah yang diam-diam. Lalu apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu, wahai iblis? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu, wahai iblis? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Manusia yang menjadi teman iblis. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu, wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu, wahai iblis? Pezina. Siapa teman tidurmu, wahai iblis? Pemabuk. Lalu siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu, wahai iblis? Tukang sihir. Lalu apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Lalu siapa kekasihmu, wahai iblis? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu, wahai iblis? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah lah yang maha pemilik ilmu pengetahuan seluruhnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.